Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bertemu kembali, yaitu kita belajar tentang arba'in. Alhamdulillahnya Allah telah memberi saya mood, memberi saya kesehatan sampai detik ini. Maaf karena sebelumnya saya sebelumnya pernah ngerekod video tapi nggak saya upload karena saya mau memperbarui lagi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa pakai tab 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 tab. Jadi alhamdulillahnya meskipun nyicil ya, alhamdulillah Allah beri ini untuk saya. Jadi alhamdulillah kita langsung ke depan saja. Kali ini kita bahas halaman kajian kita kali ini. Kita membahas halaman 5 kalau nggak salah ya. Sebentar. Nanti aku tampilin di sini. Ternyata lampu kelihatan nggak tuh? Oke, sebentar ya. Mana sih halamannya? Oke, halaman 5. Oh my god, udah aku coret-coret ternyata. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Kesempatan kali ini kita membahas tentang halaman 5. Baik, apa itu? Pertama kita bahas kalimah. Kalimah itu kemarin udah bilang, kalimah itu adalah ucapan yang satu. Kalimah itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ini tuh catatan kemarin makanya nggak hilang, lupa aku hilangin. Terus isim itu terbagi menjadi 2, yaitu mu'rab dan mabni. Mu'rab itu bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Sedangkan yang fi'il itu juga terbagi menjadi 2. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, mabni itu tidak bisa berubah. Mu'rab itu bisa berubah. Sorry guys, tadi ada panggilan buat makan. Terus fi'il yang mabni, fi'il yang tidak bisa berubah itu ada 3. Jadi madhi, mudhari, amar. Fi'il madhi itu mabni fathah ya. Dengan syarat dia maksudnya dia mabni fathah itu dengan syarat tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa' mutaharrik ya. Nah, bila tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa' mutaharrik, maka contohnya doroba. Nah, doroba itu fi'il madhi. Terus bagaimana dengan yang ini? Lainnya itu juga fi'il madhi tapi dia ketambahan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik itu kayak semisal untuk panggilan kamu, dia, saya, kita. Nah, itu seperti itu. Nanti lebih jelasnya ada di pembahasan wakai ya. Nah, bila bertemu fi'il madhi itu mabni fathah dengan syarat tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa' mutaharrik. Seperti contoh doroba. Ini doroba. Terus bila bertemu dengan wawu jamak, bila bertemu dengan wawu jamak ini aja baik kelihatan juga kalau itu berarti dia menjadi mabni dumah
seperti contoh dorobu, ya kan. Nah, terus apabila dia bertemu dengan dhamma rafa mutaharik, itu dia jadi mabni sukun. Dhamma rafa mutaharik itu ada 8, yaitu ta, ti, tu, tuma, tum, tuna, na. Jadi baca kita ti, tu, tuma, tum, tun, na. Nah, bacanya gitu. Kan semisal contohnya itu seperti ini. Dorobat itu berarti bertemu dengan dhamma rafa mutaharik. Terus dorobata, dorobana, dorobata, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobana. Nah, kenapa kok dia iya ini juga iya doroba itu dia dua orang. Dorobat itu untuk dorobat itu kayaknya cewek deh kayaknya. Guys, latarnya beda karena tripod aku lagi rusak, jadi baru beli lagi. Doakan rezekiku lancar ya, amin. Terus semisal kan bila bertemu dengan dhamma rafa mutaharik itu mabni sukun seperti contoh dorobata, dorobna, dorobtuma, dorobtun, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobti, dorobna, dorobna. Nah, dorobtu itu semisal dorobtu itu contohnya itu artinya saya telah memukul. Nah, gitu. Wala tulisan itu. Nah, itulah intinya ya. Terus oh iya, aku lupa. Fi'il madi itu adalah masa lampau. Nah, nggak bisa dibaca. Pokoknya ini masa lampau. Terus fi'il mudhari itu masa sekarang atau akan. Kok wala tulisanku. Aku belum punya pennya, Bes. Sorry. Akan datang. Nah, jadi sedangkan amar itu perintah ya. Sudah dijelasin kayaknya kemarin tuh perintah. Jadi fi'il madhi itu masa yang sudah berlalu. Jadi semisal doroba telah memukul. Terus dorobetu. Aku telah memukul. Nah, berarti artinya gitu. Kok tuh ini bisa jadi saya? Nanti ada penjelasannya sendiri di bagian waqi. Oke, nah. Lanjut. Terus fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mabni bila bertemu, bukan tidak bertemu, bila bertemu. Soalnya fi'il mudhari itu aslinya mu'rab ya. Tapi apabila dia bertemu dengan nun taukid, dan nun jamak inas maka dia menjadi mabni. Nah, bila bertemu dengan nun taukid maka dia mabni fathah. Bila bertemu dengan nun jamak inas maka dia mabni sukun. Terus nun taukid itu ada dua, ada yang sakilah, ada yang khafifah. Sakilah itu berat, khafifah itu ringan, ya kan. Terus bila bertemu dengan nun taukid sakilah contohnya dia deribanna. Nah, ini kan harokatnya fathah ya. Terus bila bertemu dengan domir dengan nun taukid khafifah contoh itu juga mabni fathah ya deriban, dari ya deribannya, bukan ya deribannya. Oh, ini bukan yang ini ada bosku ya, maaf guys, maaf ada panggilan. Malam guys lagi kerja.
alis aku santai tapi sakit. Oke, kita lanjut. Baik, bismillah. Oke, jadi kita sampai kita tadi sampai di nun taukid ya. Nun taukid itu kan ada dua, sakilah khafifah. Yang sakilah itu contohnya ya beribanna, jadi ini banna, belum gue terus banna. Terus oh, maaf, sorry ya Allah, maaf. Terus yang khafifah ketiga ya beriban. Terus bila dia bertemu iya gitu. Insya Allah. Kok ini sih? Saya gas ngelek guys. Kan? Sorry. Malah ngelek hari ini. Bukan ngelek sih. Masya Allah. Nah, ya ini kita sampai di nun jamainas. Kita bertemu dengan nun jamainas maka dia ini ada suaranya gak ya? Tidak ada, insya Allah. Ini hidup kayaknya. Bila bertemu dengan nun jamainas maka mabni sukun, kan? Terus nun jamainas seperti contoh itu cuma dua contohnya, ya dribna, ya dribna sama tadribna. Jadi baknya ini sukun. Gede banget. Baknya ini sukun. Terus yang jelas insya Allah paham. Terus fil amar itu mabninya sukun dengan syarat, ada syaratnya, bila tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama, ya muannas mukhatabah, nun huruf ilat dan nun taukid. Kan fil amar itu mabni sukun bila tidak bertemu dengan 5 ini, alif tasniyah, wawu jama, ya muannas mukhatabah, huruf ilat dan nun taukid. Bila bertemu dengan alif tasniyah, salah kita bunyi kayak gini aja. Bila bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah maka dia mabni hadfunun. Hadfunun berarti nunnya di hadfunun. Nunnya dibuang. Ya nggak sih? Hadfunun kan hadfunun ya. Pokoknya dia mabni hadfunun. Nah gitu. Terus dia apabila dia bertemu dengan huruf ilat maka dia menjadi mabni hadfu harfilat. Itu nanti di penjelasan akhir ada penjelasan hadfu sama harfilat. Ada itu. Ini cuma jelaskan cuma tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya saja kalau dia bisa disebut amar, bisa disebut fi'il madhi, bisa disebut fi'il mudhari. Bila dia bertemu dengan huruf ilat, bila fi'il amar bertemu dengan huruf ilat maka dia menjadi mabni harfu harfil ilat. Oke. Terus dia apabila bertemu dengan taukid maka dia menjadi mabni fathah. Nah, tapi seperti contohnya itu idriban, nah ada nanti di setelahnya di halaman selanjutnya. Oke. Jadi bila dia tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah, huruf ilat dan nun taukid maka dia contohnya idrib. Contohnya idrib. Ini kan mabni sukun, dia menunjukkan makna perintah. Terus bila bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah itu contohnya seperti idriba, idribu, idribi. Yang ini itu idriba ini kalau nggak salah untuk
saya kalau nggak salah, saya ini kita ya, kayaknya nanti aku rada lupa juga, nanti bisa dijelaskan di halaman selanjutnya nanti aja. Oke, terus ini fi'il yang murab. Fi'il yang murab itu cuma ada satu, fi'il mudhari. Nah, sedangkan fi'il yang selama-lamanya mabni itu fi'il madi dan fi'il amar, ya kan? Mereka tidak bisa berubah. Masa ada idribu, idribi, idrib, kan enggak. Jadi fi'il yang bisa berubah itu cuma fi'il yang bisa berubah itu cuma fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu bisa berubah, ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Nah, fi'il mudhari itu bila berubah berarti mempunyai i'rab ya. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. Itu penjelasan yang kemarin. Nah, kurang yang terkini terbaru itu aku kurang tahu sih, karena udah nggak dipegang lama. Jadi kayak seperti kalimat isim kan juga ada i'rabnya. I'rab itu kan yang menentukan perubahan akhir kalimatnya, seperti contoh Zaidun, Zaidan, Zaidin, itu dun dan dinnya berarti dia menjadi apa perubahan akhir kalimatnya. Terus sedangkan film Wori itu i'rabnya film Astagfirullahaladzim, kalimat isim itu kan i'rabnya ada 3, rafa', nasab, jazm. Rafa', nasab, jar. Sedangkan film mudhari yang fi'il itu i'rabnya rafa', nasab, jazm. Nah, i'rab yang bisa masuk pada kalimat isim, masya Allah, i'rab yang bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il itu rafa' dan nasab. Sedangkan yang khusus masuk pada kalimat isim itu huruf jar, yang khusus masuk pada kalimat fi'il itu huruf i'rab jazm. Jelas kan? Ya insya Allah jelas. Nanti lebih dalam lagi, kita lebih lama mempelajari ini, insya Allah bisa paham. Terus i'rab fi'il mudhari i'rabnya ada 3, rafa, nasab, jazm. I'rab rafa fi'il mudhari dia dibaca rafa dengan syarat bila sepi dari amil nawasib dan amil jawazib. Sepi itu maksudnya apa? Sepi itu berarti tidak bisa, Masya Allah, ini tidak bisa dimasuki, ini gitu. Sorry ya guys. Terus berarti bila sepi dari amil nawasib, ya bila sepi dari amil nawasib dan amil jawazim, maksudnya tidak bisa dimasuki ya. Maksudnya bukan tidak bisa dimasuki, maksudnya tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Bila kalau dia kemasukan amil nawasib, dia nanti i'rabnya dari nasab, dan apabila dia kemasukan amil jawazim, dia berarti huruf i'rabnya jazm. Nah, sepi ini maksudnya tidak kemasukan. Nah, salah ya guys, ini salah. Tidak, bukan tidak bisa dimasuki, tapi tidak kemasukan. Sepi itu tidak kemasukan. Kenapa bahasanya sepi? Nggak tahu guys saya. Hah, lihat uang coba. Bila i'rab fi'il mudhari dibaca rafa apabila sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Amil nawasib itu nanti bisa dilihat di halaman 10 ya. Nanti kita buka ya. Terus seperti contoh yang i'rab rafa, seperti contoh itu ya 1000. Kan dia dibaca rafa, bu ini. Nah, terus di bawahnya ini itu ya ketambahan wati, kayak ya deribu sedang memukul atau akan memukul. Nah, sedangkan yang beribana ya beribuna tadribana itu kok itu tuh kayak kamu lelaki sedang memukul, kamu dua orang sedang memukul, terus mereka lelaki sedang memukul atau akan memukul. Itu kayak apa ya, bentuk 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 kan kalau dalam bahasa Indonesia kan itu ada yang buat satu orang, bahasa Inggris ada yang buat satu orang, ada yang buat dua orang atau lebih.
Nah di sini kan juga ada di Arab, di bahasa Arab. Nah yadribu ini berarti artinya dia laki-laki sedang memukul. Kamu deng, kamu ya, kamu laki-laki sedang memukul yadribu. Ya kalau nggak usah pakai manan kamu sih, kalau kamu kalau maknain di kitab yadribu berarti ya sedang memukul. Yadribu berarti dia menunjukkan laki-laki. Nah misal ada lafadznya itu lafat itu kan ada yang muzakkar, ada yang muannas. Muzakkar itu kan laki-laki, yang muannas itu perempuan. Nah yang biasanya kalau muannas itu dia nanti jadi terteribu. Kalau nanti dah dijelasin, kalau dijelasin sekarang nanti malah bingung sampean ya. Pokoknya juga kita bingung. Pokoknya cuma fi'il mudhari dibaca rafa apabila seperti dari amal nawasib dan ambil lawazim, seperti contoh yadribu. Nah ini kiasannya yadribu, yadribu. Nah tadribani, yadribna, tadribu. Nah tadribani, tadribna, nadribu. Ngikutin panjang pendeknya. Salah ini. Terus fi'il mudhari dibaca nasab apabila kemasukan amil lawasib. Apa sih itu amil lawasib? Kita lihat di halaman 10. Karena ini selanjutnya udah di pembahasan huruf halaman 10. Nah, amil lawasib. Nah, ini dia amil lawasib. Amil lawasib itu ada 10, yaitu an, lan, idzan, kai, lam kai, lam juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wawi, au. Tadi kalau kita nyebutin an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wawi, au. Jawabil fa. Aku nggak bisa bedain antara fa sama fa. Apa refleks. Ini faidah-faidahnya, faidaan masdariyah, lan nafi, idzan jawab. Nanti itu kenapa kok beda-beda? Karena fungsinya itu dia beda-beda kan, kadang dia bisa saja menjadi jawab, bisa saja dia menjadi larangan. Lan tanalul birra, lan tanalu. Iya loh, ada. Lan tanalu itu apa ya? Nanti tanya. Kok bisa kepikiran ya. Terus hatta hatta dia kok hatta itu biasanya dia itu diterkep menjadi huruf jar. Hatta, oh iya, tergantung dari ceritanya bagaimana, penggunaan lafadznya bagaimana, tergantung. Terus lam kai, lam juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wawi, au itu istisna au itu biasanya diterkep menjadi huruf istisna, dia menjadi atau. Pokoknya tergantung kalimat ya. Kalau setelahnya apa namanya, setelahnya itu dia jadi fi'il, berarti dia ya gitu. Enggak, ini misalnya amil wasif itu jarang diturut, iya jarang ditarik, biasanya an. Nah seperti contoh ayyadriba, kan dia nasab itu dominan ke fathah. Nah ini banyak itu fathah, jadi kalau ada huruf kok kemasukan an, maksudnya fi'il kok ya huruf berbentuk huruf kemasukan an berarti dia dibaca nasab, dibaca fathah. Ya nggak harus sih, nanti ada perubahan sendiri di pembahasan i'rab. Terus
Kiasnya seperti apa? Ayadribu, anta dribu, anta dribna, an adriba, an nadriba. An itu maknanya apa ya? Ayakuna, hendaknya ada. Biasanya aku gitu, maknanya ayakuna, hendaknya ada. Berarti ayakuna, hendak memukul, berarti akan memukul. Mungkin, maybe, I don't know. Bukan gak tahu, karena aku tuh eh, buat nyusun pengucapan Arabnya itu aku juga masih bingung. Paling kalau maknanya dari kitab itu ya masih bisa urutin gimana. Tapi kalau buat ngomong, buat eh, ya nulis maksudnya kita kita karang sendiri itu tuh masih bingung. Nah gitu. Terus gimana tadi? Bila huruf fi'il mudhari itu dibaca jazm apabila kemasukan amil jawazim. Tadi amil jawazim itu ada 18, kita bisa lihat di halaman 10 juga, deketan itu. Kebalik, kelewatan. Nah, ini dia. Amil jawazim itu ada 18, yaitu lam, lama, alam, alamma, lam amar, lam doa. Ini jadi satu ya. La nahi, la doain, ma, man, mah, ma, izma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ila, fi, syi'ur, khas. Nah, ini kan syarti faidahnya lam nafi, lamma nafi, alam tartib wa nafi, alamma takrir, takrir wa nafi. Ini tergantung faedahnya penggunaan kalimat-kalimatnya. Jadi kita nggak bisa asal main sambung-sambungin kalimat aja, nggak ada faedahnya sendiri-sendiri. Seperti contoh, lam yadurib, lam yadurib. Artinya berarti tidak akan memukul dong. Pagi, hujan-hujan, ngantuk loh. Sorry. Seperti contoh lam yadurib. Nah, dia kan jazm berarti dibaca sukun. Jazm itu dominan ke sukun. Ini baknya ini dia jadi sukun. Nah, seperti contoh lam yadrib, biasa lam yadrib, lam yadriba, lam yadribu, lam tadrib, lam tadriba, lam yadribna, lam tadrib, lam tadriba, lam tadribu, lam tadribi, lam tadriba, lam tadribna, lam adrib, lam nadrib. Ya, gitu. Pokoknya kalau fi'il mudhari, kalau dia kok kan fi'il mudhari tanda-tandanya apabila dia kemasukan huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada 4, hamzah, nun, ya, sama ta. Nah, apabila dia kemasukan salah satu dari ini, berarti dia fi'il mudhari. Terus dia kok semisal gimana cara bacanya, sedangkan di kitab itu kan biasanya tidak ada artinya. Gimana bacanya? Ya tergantung dia nanti lafadznya gimana. Kalau dia sepi dari amil nawasib dan amil jawazim, dia berarti tidak kemasukan amil nawasib sama amil jawazim. Amil nawasib sama amil jawazim berarti dia dibacanya rofa. Tapi kadang dia juga bisa berubah, tapi dominan kalau dia tidak masuk ke amil nawasib sama amil jawazim berarti dia mampunya duma. Iya, selalu nggak berubah. Nanti ya drib itu kan mengikuti nanti kalau dia alamatnya semisal alamatnya dia menjadi apa nanti di pembahasannya apa aja. Masya Allah udah jelasin bang. Terus berarti dia dibaca rofa ya. Terus kalau semisal dia ada ini biasanya kan ini kan ditutupin harokatnya apa kalau di kitab-kitab
Nah, nanti kalau dia kok kemasukan an berarti dia dibaca nasab, berarti ayat ribah. Terus kalau misalkan dia depannya ada huruf lam, berarti dia kemasukan amil jawazim. Eh, ya berarti dia i'rabnya jazm. Karena kemasukan huruf amil jawazim dibaca sukun. Berarti itu. Kalau nggak paham bisa ditanyakan saja. Terus kalimah huruf itu selama-lamanya mabni, tidak bisa berubah. Eh, Mabninya kalimah huruf itu ada 4, sukun, fathah, kasrah, dhamma. Kenapa didahulukan yang sukun sedangkan kebanyakan itu didahulukan dhamma? Karena di kalimah huruf itu kebanyakan yang sukun. Nanti ada penjelasan sendiri di halaman berikutnya setelah ini kayaknya. Seperti contoh itu min, faedahnya tidak bin ini sukun. Terus yang fathah contohnya wawu, jangan dibaca wa tapi wawu, faedahnya mutlakul jam'i. Terus yang ba, yang kasroh contohnya ba, udah ngantuk ini berarti. Seperti contoh ba, yaitu faedahnya isti'anah. Terus yang dumah contohnya munzu, faedahnya dorfiyah. Nanti untuk penjelasan lebih rincinya nanti ada di kalimah huruf. Min itu ibtidah, faedahnya memulai kalau nggak salah. Kan biasanya min itu kan dari. Nah, mulai dari wawu itu mutlakul jam'i, jadi mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan pokoknya, mengumpulkan secara mutlak kayaknya kalau dari pengertianku. Terus dari ba itu istana itu katanya sih meminta tolong. Dorfia itu bisa nama tempat, jadi nama zaman. Zaman itu kan bisa menunjukkan mana waktu atau tempat. Munzu itu kan sejak, ya kan, ba itu dengan, wawu itu dan. Sudah mungkin segitu saja pelajaran kita hari ini. Nanti kita prakteknya nanti saja. Oke, sambil berjalan waktu, berjalan, insya Allah Allah pahamkan kita, Allah permudah kita, semoga istiqomah lagi. Maaf karena saya beberapa hari yang lalu hilang karena belalah banget, apa namanya, apa sih ini kok bisa. Kemarin itu ada tugas editan, bukan tugas sih tapi kayak aku kan buka buka jasa desain, jadi ya gitu di pondok itu lagi bikin karya tulis, jadi banyak yang minta aku buat editing sampul gitu. Semoga berkah, semoga Allah memudahkan jalan kita. Ini untuk sekian dari saya. Kok maaf kalau ada basa-basi gak jelas dari akun saya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.